Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau tidak percaya, kau akan dihukum. Karena Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam dia Yesus. Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Jadi saya mau katakan, kau percaya kepada Yesus, karena firman-Nya berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji nama Tuhan. Jadi kehidupan kita, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Dan dengan hati percaya engkau diselamatkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Dan kiranya kekuatan Tuhan membuat kita memilih yang terbaik dalam hidup ini. Sebelumnya saya berdoa dan berharap Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita. Dan di malam ini doa dan harapan saya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus menyertai setiap kita. Dan sebelum kita mendengarkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih, biarlah kami hidup dalam kemenangan kami kepada Tuhan, karena Tuhan yang menolong kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya membacakan Mazmur 119 ayat yang ke-9 dan 11. Demikian bunyi firman Allah dalam Mazmur 119 masih. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hati aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Haleluya, puji Tuhan. Semoga ini juga menjadi pengakuan kita, biarpun kita sudah tua mungkin, atau biarpun masih remaja, masih anak-anak, tapi biarkan kita menyimpan firman Allah itu dalam hati kita. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Ketika kita berupaya mencari nafkah hidup siang dan malam, kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran dan soal damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Ya. Dan Alkitab berkata, cari dahulu kerajaan Allah, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Mantap kan? Nah, jadi biarlah firman Allah ada dalam hati kita, dan kita belajar untuk mengungkapkan setiap firman Allah itu setiap hari dalam kehidupan kita. Dan rasakan ketika engkau memperkatakan firman Allah itu dalam kehidupan kita. Kadangkala orang ketika saya membawa Alkitab dibaca itu enggak. Ya, kadangkala ya kalau di mobil saya kalau sampai naik mobil itu kalau di lampu merah, kalau pas itu yang ada, karena saya sering membawa 3 buku yang senantiasa ada di tas saya, bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan Alkitab. Dan kalau saya sudah memulainya dari awal Alkitab, maka di tiap perempatan atau ketika lampu merah, sekecil apapun kesempatan itu akan saya ambil untuk membaca, sekedar mengetahui 1 atau 2 ayat. Nah, jadi firman Allah katakan dengan jelas bahwa tema adalah hidup berkemenangan karena firman Tuhan. Jadi kita menyoroti tentang firman Allah beberapa waktu ini dan beberapa waktu ke depan. Nah, jadi kita tahu bahwa firman Allah itu bisa menuntun kita. Kita tahu bahwa firman Allah itu bisa menolong kita. Kita mendapatkan kekuatan yang kita kehilangan semangat mungkin akan menjadi kuat kembali ketika firman yang hidup itu masuk dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Allah tanpa kuasa, ketika kita menyampaikan firman itu, kita akan menciptakan mayat-mayat hidup dalam gereja Tuhan. Kenapa saya katakan menjadikan mayat-mayat hidup dalam gereja Tuhan? Tidak ada aksi, tidak ada tindakan-tindakan yang betul-betul mengarah kepada kasih Tuhan.
Mereka hanya sekedar datang memenuhi, setelah itu tidak ada apa-apanya. Tapi kalau firman Allah yang hidup itu mengubah kehidupannya, dia akan menjadi orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan melakukan kasih Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu sebabnya saya mau katakan, ketika kita berada dalam kebenaran firman Allah, dan hidup itu harus berkemenangan, bukan karena kekuatanmu, tapi karena firman itu. Nah, ketika kita mau berkemenangan dalam hidup ini, Alkitab katakan kita harus hidup bersih, suci, benar karena firman. Jadi kita nggak akan bisa bersih karena perilaku kita. Terlalu banyak kita melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan, dusta. Yaitu yang paling sering dilakukan orang-orang. Nipu timbangan di pasar-pasar. Ya. Beras, bilang 10 kilo tapi nggak 10 kilo. Ya, saya pernah itu join dengan jual-jual seperti itu, tapi karena kemudian setelah saya tahu timbangannya dikurangi, saya putuskan hubungan. Ya, karena apa? Saya takutnya kita yang jual, kita dituduh lagi. Padahal itu kan udah di kilo-kilo itu. Dan ada lagi gula, iya seperti itu. Oh, nggak apa-apa katanya. Tapi kalau itu saya belikan yang begitu-begitu, saya mau jual, itu biasanya saya timbang, saya buka lagi, saya tambah gula saya. Kadang orang nggak mau bersih, nggak sesuai dengan firman Allah. Ya. Melayani satu contoh, ya, lalu suka-sukanya, tidak menghormati pelayanan orang lain. Mau mati kau matilah, mau hidup kau hiduplah. Tidak melakukan dengan cara-cara yang dilakukan oleh Paulus. Aku tidak mendirikan di atas dasar orang lain. Jadi kita sebagai hamba Tuhan perlu menjadi hamba seperti Rasul Paulus, yang menghormati sesama pelayan Tuhan. Bukan berarti Paulus tidak pernah mengingatkan. Petrus saja pernah diingatkan karena bersifat munafik. Tapi dia belajar konsisten untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan dia adalah orang yang berkemenangan. Bayangkan saja udah diseret dia oleh orang di Listra itu ya, oleh orang-orang Ikonium, orang Antioquia. Itu diseret dia sampai dari dalam kota keluar kota, sampai diperhitungkan dia sudah mati. Tapi Tuhan belum mengizinkan dia mati. Tuhan bangkitkan dia, dibangun lagi. Kenapa? Belum waktunya. Kalau orang belum waktunya, ya mau bagaimanapun dibuat. Saya dengar kesaksian itu dulu kala itu ya, bagaimana orang memotong lehernya hampir putus, tapi hidup itu jadi hamba Tuhan itu. Walaupun saya belum pernah lihat, tapi di YouTube sudah ada itu. Ya. Mau putus, tapi anugerah Tuhan, kesaksiannya begitu indah, menyelamatkan dia. Jadi itu orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Belum Tuhan izinkan dia untuk kamu harus jadi saksi. Nah, gitu ya. Nah, kemudian kita harus bersih. Lalu kemudian kita dapat hidup. Kita harus hidup lurus. Jadi kita harus hidup lurus sesuai dengan firman Tuhan, supaya kita berkemenangan. Nggak bisa bengkak-bengkok mau berkemenangan, malah justru kalah. Saya sudah sering saya katakan setan itu membuat kita menentang firman Allah. Iblis membuat kita menjadi pemfitnah, memfitnah orang lain baik-baik difitnah, ya, atau didakwa. Anda udah pernah didakwa belum? Ya, saya sudah didakwa, dibawa ke kantor polisi itu.
Tapi saya nggak pernah gentar itu. Karena apa? Mau dakwaannya apapun, ya. Mau soal seks, soal apa, nggak pernah saya takut. Karena apa? Saya berani berkata bahwa Tuhan itu yang lebih tahu keadaan hidup saya. Dan itu sebabnya saya nggak pernah takut mau dibawa ke kantor polisi, mau diadili di kantor polisi, mau diproses di kantor polisi. Karena apa? Siapa yang bisa melawan Tuhan? Itu sebabnya saya katakan, kalau engkau tidak benar, ya bertobat. Kalau engkau benar, hadapi. Dan engkau tahu pembelamu itu hidup. Tapi kalau engkau lurus di hadapan Allah, pasti benar. Sekencang-kencangnya kejahatan berlari, satu kali kebenaran akan menghadap. Nggak bisa tidak. Kebenaran itu akan menghadap. Dan orang akan mengalami ketakutan. Apalagi kamu sampai doa dan puasa di hadapan Tuhan. Bukan berarti saya mendewa-dewakan orang yang berdoa berpuasa. Saya tidak. Tapi dengan sungguh-sungguh engkau berdoa dan berpuasa, engkau akan melihat kuasa Allah itu. Makanya sering katakan di dalam keadaan seperti itu, nangis banyak-banyak di hadapan Tuhan. Pagi-pagi datang kepada Tuhan. Saya bersyukur walaupun mama saya itu sudah nggak tahu di mana ya. Karena ya Tuhan panggil dengan caranya sendirilah ya. Tapi ketika dia ada di rumah, itu kambingnya, sak dombanya, sak apanya itu, apa saja yang dia punya, ladang, sawah, rumput, tanamannya semua didoakan. Ya. Dia berjalan lurus-lurus aja di hadapan Tuhan. Dan dia sering berkata kalau itu mekelau di tangis di Habunian, mekelau di Hapataran. Jadi nangis di tempat tersembunyi, tapi bisa tertawa di tempat yang ramai. Itu makanya saya bilang banyak-banyak nangis. Banyak-banyak nangis di hadapan Tuhan. Pagi-pagi nangis di hadapan Allah. Mama saya itu jam 5, sebelum jam 5 dia sudah ada. Nanti sampai jam berapa dia baca firman Allah itu, dia apa? Luar biasa. Kalau pada waktu itu kita pikir apalah yang dikerjakan mama saya. Ya, bayangkan 4 anak, tapi ada belasnya. Puji nama Tuhan. Jadi yang mau saya katakan adalah bahwa pemeliharaan Allah itu nyata. Ketika orang berjalan lurus di hadapan Tuhan. Yang terakhir kata firman Allah ialah yang terakhir ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Jadi saya mau katakan biar firman Allah itu ada dalam hati kita. Kita simpan firman Allah itu. Blessed is the man, blessed are they whose ways are blameless, who walk according to the law of the Lord. Berbahagialah orang yang suci, yang berlaku tidak bercelah, yang berjalan sesuai dengan firman. Blessed are they who keep his statute, who walk in his ways. Jadi berbahagialah orang yang menyimpan Taurat Tuhan itu dan hidup berjalan sesuai dengan walk according to his ways, yang berjalan menurut jalan-jalannya.
They do nothing wrong. Mereka tidak melakukan yang salah. They walk in his ways. Mereka berjalan di jalan-jalannya. Wow. Kalau kita simpan firman Allah itu, iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ingat ini, mari kita camkan ini. Berapa jam waktu kita bermain game, orang-orang muda, orang-orang muda. Berapa lama waktumu kau gunakan untuk bermain game? Berapa lama kau gunakan untuk nonton? Berapa lama kau gunakan untuk mendengarkan khotbah-khotbah? Berapa lama waktumu kau gunakan? Saya bisa garansikan orang-orang muda, hanya segelintir orang yang betul-betul disiplin menggunakan waktunya. Tapi mau diberkati oleh Tuhan. Ada yang sepanjang hidupnya apapun yang dilakukannya tidak lepas dari HP. Orang-orang sering mentertawai saya. Karena apa? Nggak bisa dihubungi. Zaman sudah begini katanya. Saya bukan nggak mau buka HP. Kalau buka HP, kadang saya nonton juga. Itu cuplikan-cuplikan itu. Tapi kalau dibilang waktu saya akan lebih banyak kepada hal-hal yang positif. Berapa lama Anda memperkatakan firman Allah dalam hati Anda, dalam pikiran Anda? Saya mau tidur atau bangun kalau sudah lampu mati, itu saya menggunakan senter. Menggunakan senter itu lalu saya memperkatakan ayat demi ayat. Jadi tidak lagi secara full ya, tapi melalui senter. Karena firman Allah katakan, aku telah menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Bukan untuk sombong-sombongan, bukan. Tapi karena firman Allah katakan, kita bisa hidup suci, bisa hidup kudus, bisa hidup melawan setan dengan firman Allah. Dan lakukan itu. Supaya apa? Kita menikmati persekutuan yang indah dengan Tuhan. Kita menikmati kasih setia Tuhan. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Bukan menjadi orang-orang yang menjadi batu sontohan. Bukan orang-orang yang terus mengundang amarah. Seringkali saya kalau ngajar anak-anak, ya, ngajar anak-anak, kalau dia sudah sangat super bengel, daripada saya nanti marah terus sama dia, saya nanti bisa ketinggalan. Jadi kalau sudah dia nggak apa-apa, dia masih datang terus, ada gitu. Sudah, saya anggap dia milu-milu bawang aja. Tahu milu-milu bawang, ikut-ikut saja. Ya biar sudah. Tapi kalau saya bilang kalau kamu apa, dengarkan. Ya, tidak saya tuntut lagi. Kamu harus nyalin, harus kamu nulis, enggak lagi. Enggak, karena ya sudahlah. Anggap saja nanti telinganya Tuhan pakai untuk bisa mendengar. Karena di sini ada orang yang buta huruf, ya. Bukan buta. Apa namanya? Enggak bisa nulis gitu loh. Tapi dia bisa berbahasa Inggris, berbahasa Cina, berbahasa Itali, Prancis, apa saja bahasa yang pernah didengarnya langsung melengket di otaknya. Dan itu bersama dengan logatnya. Sampai dia pernah menikah dengan seorang dokter di Australia. Tapi dipecat, dipayat sebagai suami. Karena apa? Dia selingkuh di sana. Disuruh pulang ke Indonesia. Tapi dia luar biasa. Ya. Dia sering naik gunung mengantar turis-turis.
Dan itu bersama dengan logatnya. Kita belajar bahasa, jarang sekali kita bisa mengikuti logat itu. Ya, tapi dia bisa. Jadi bagaimana orang Prancis ngomong, seperti itulah dia ngomong. Bagaimana orang Jerman ngomong, begitulah dia ngomong. Ada beberapa bahasa dia ketahui. Sampai saya katakan, bagaimana kau belajar itu? Kamu ngomong aja satu kata, kalau ketika saya tanya kamu ngomong, dan itu akan saya ingat terus. Itu sesuatu yang sangat luar biasa, karena dia tidak tahu membaca. Tapi mungkin Anda akan berkata, mana mungkin? Itulah keistimewaan dia. Ya. Saya yang belajar saja sukarnya mengikuti. Ya, jadi ya ini sampai sudah tapi biarlah kita orang-orang yang berkemenangan, supaya kita senantiasa berada dalam anugerah Tuhan yang begitu limpah. Mari kita berdoa. Terima kasih di malam ini Tuhan. Biarlah firman-Mu membuat kami terus berkemenangan, hidup sesuai dengan firman-Mu. Terpujilah Engkau, dan kami juga berdoa kepada mereka yang sakit dalam nama Yesus. Mari Engkau ulurkan tangan-Mu dan menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Dan kepada mereka yang menderita, yang sedang susah, Tuhan tolong kepada mereka, dan Engkau datang kepada mereka, menolong mereka. Engkau mencukupkan segala kebutuhan mereka menurut kebutuhan mereka masing-masing. Dalam nama, terima kasih. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.